polisi nggak mungkin mempersulit lah. Dalam rangka apa dia mempersulit? Ya, apa kepentingannya? Kan Sudirman itu yang pasti adalah harus dijaga. Keselamatannya harus dijaga. Itulah makanya dia dilindungi oleh LPSK. Ya, kalau memang ada sesuatu hal ya di dalam hal ini yang ditutupin, atau apabila ya dugaan ini ada satu hal yang tidak transparan ataupun tidak bisa dibuka, tentunya suatu saat nanti akan terbuka. Karena apa? Karena ini menjadi perhatian publik. Pokoknya sesuai aturan sajalah. Jadi kita harus memberikan edukasi juga. Dan jangan juga sifatnya hoax. Benar apa tidak kan gitu. Karena siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Jangan nanti dituding, oh polisi begini, padahal enggak gitu loh. Jangan sampai fitnah. Nama terpidana Sudirman seolah tak henti-hentinya menjadi bahan perbincangan publik, terlebih belakangan ini. Seperti diketahui, Sudirman merupakan salah satu terpidana kasus Vina yang pengakuannya diduga menjadi dasar dakwaan 7 terpidana lainnya. Sorotan terhadapnya pun semakin bertambah tajam lantaran berhembus kabar kalau Sudirman ditempatkan di lokasi yang berbeda dengan para terpidana lain. Mirisnya, dugaan itu diperkuat usai para terpidana termasuk Sudirman diperiksa pihak kepolisian, di mana berbeda dengan terpidana lain, Sudirman digadang-gadang belum dikembalikan ke tahanan. Baru-baru ini, teka-teki misteri keberadaan Sudirman pun berhembus semakin kencang karena pihak keluarga diduga dilarang bertemu dengannya. Lantas, seperti apa pandangan praktisi hukum bila larangan itu terbukti benar terjadi? Untuk seorang ya dijadikan tersangka dan akhirnya juga jadi terdakwa di lapas ya, tentunya kalau untuk bisa bertemu dengan terdakwa harusnya boleh saja, asal ini tidak mengganggu jam-jam besuk ya, tentunya itu. Dan kalau pun dihalangi, tentunya kita bisa bersurat atau berupaya minta keadilan terhadap hak-haknya, terhadap orang yang terdakwa kan juga harus bisa ditemuin. Ini kan nggak boleh seperti itu. Nah, ini yang harus kita meminta satu keadilan ya terhadap terdakwa yang tidak bisa dikunjungi seperti itu. Karena biasanya memang ada jam-jam atau hari-hari tertentu yang bisa dikunjungi seperti itu. Nah, untuk itu kalau memang tidak bisa dikunjungi, tentunya kita berupaya bersurat minta keadilan, minta hak-hak daripada klien yang ataupun orang tua mau membesuk, tentunya itu punya hak untuk bisa bertemu dengan anaknya seperti itu. Tindakan pengekangan terhadap keluarga untuk menjumpai terpidana itu pelanggaran. Kalau ada pengekangan terhadap itu melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Tidak boleh terjadi. Kalau memang tidak boleh, tentu dari pihak lapas ataupun lapas Polda ya, ini kan juga harus dipertanyakan ada apa sebenarnya kan gitu. Kenapa nggak bisa dibesuk? Kenapa nggak boleh dikunjungi? Apa alasannya? Tuh juga harus disampaikan karena ini menjadi perhatian publik gitu kan. Nah, kalau memang dari hal-hal tersebut yang disampaikan dan itu masuk ke dalam satu aturan, tentunya ya itu kita harus patuhi aturan. Tetapi kalau memang itu di luar daripada aturan dan memang dasarnya adalah mempunyai hak untuk dikunjungi, tentunya ini harus kita upayakan seperti itu. Dan tidak boleh dilarang. Apalagi itu prinsip dasarnya penghukuman itu kan bukan berarti dilarang untuk berkunjung. Dia kan harus diberikan juga kebutuhan-kebutuhan, katakan makannya, kebutuhan lainnya, pakaiannya kan. Siapa yang menyiapkan? Ya keluarganya. Polisi nggak mungkin mempersulit lah. Dalam rangka apa dia mempersulit? Ya apa kepentingannya? Kan Sudirman itu yang pasti adalah harus dijaga. Keselamatannya harus dijaga. Itulah makanya dia dilindungi oleh LPSK. Terlepas dari keberadaannya saat ini, sosok Sudirman sendiri sempat menjadi perbincangan lantaran diduga mempunyai keterbelakangan mental.
sehingga kesaksiannya kerap kali berubah tak menentu. Namun, hal itu dibantah keras oleh Pitra Romadhoni Nasution selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana. Siapa bilang dia keterbelakangan mental? Ini bahaya loh, bisa dipidana itu gitu. Karena begini, sedangkan yang siapa kan dulu itu ada mantan napi dulu pernah debat dengan saya TV One, dia sering berdialog dengan Sudirman. Lancar-lancar aja katanya itu. Dia paling aktif berbicara. Jadi itu kan versi-versi mereka aja. Jangan dibilang seseorang itu terduga latar belakang mental, itu bisa pidana. Keberatan keluarganya itu bahaya juga gitu. Datangnya pengakuan Pitra bukan hanya mengejutkan, tetapi juga mengundang banyak tanya di benak masyarakat. Mengingat selama ini masyarakat dibuat yakin 100% kalau Sudirman memiliki kekurangan. Kini masyarakat pun dibuat semakin kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik penahanan Sudirman. Dan juga di mana keberadaan Sudirman saat ini. Lantas, mungkinkah Sudirman sengaja diasingkan pihak yang membutuhkan kesaksiannya untuk membuat gugur upaya PK para terpidana lain? Ya, kalau memang ada sesuatu hal ya di dalam hal ini yang ditutupin, atau apabila ya dugaan ini ada satu hal yang tidak transparan ataupun tidak bisa dibuka, tentunya suatu saat nanti akan terbuka. Karena apa? Karena ini menjadi perhatian publik. Dan jujur, apabila tidak bisa dikunjungi, tentunya kita harus upayakan bagaimana ini, kenapa nggak bisa dikunjungi seperti dalam hal ini, ya kan? Nah, ini juga harus memberikan satu statement atau alasan yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, yang sekarang yang terpenting adalah bagaimana supaya PK ini bisa dilakukan oleh 77 orang ini, termasuk dengan Sudirman. Itu kan poinnya. Karena dalam hal ini ada penasihat hukum yang bisa mengawal kasus ini kalau memang dia meyakini bahwa PK tersebut bisa dilakukan. Pokoknya sesuai aturan sajalah. Jadi kita harus memberikan edukasi juga, dan jangan juga sifatnya hoax, benar apa tidak kan gitu. Karena siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Jangan nanti dituding, oh polisi begini, padahal enggak gitu loh, jangan sampai fitnah. Yang dikhawatirkan kan ada hal-hal yang tidak terduga dalam proses penyampaian, dalam proses memberikan satu keterangan ya terhadap Sudirman kan, karena memang Sudirman ini mempunyai kebutuhan khusus di dalam mental ya. Nah, ini kan juga harus dipertimbangkan. Itu dalam hal ini harus transparan, harus dilakukan pendalaman terhadap kejiwaan daripada Sudirman, sehingga apabila memang dia layak untuk bisa dijadikan memberikan keterangan atau memberikan jawaban, atau dalam hal ini bisa dikunjungi untuk bisa dimintai keterangan, tentunya kalau memang dia cukup bisa dipertanggungjawabkan, saya rasa harus dilakukan pertemuan dan dilakukan konfrontir atau bisa berdiskusi atau memberikan satu statement yang sifatnya adalah membuka satu tabir ini gitu. Sementara itu, sosok lain yang kerap kali dinilai sebagai kunci terpecahkannya kasus Vina adalah Ibtu Rudiana selaku ayah dari almarhum Eki. Tak ayal, publik terus-menerus menekan Ibtu Rudiana untuk muncul dan menyingkap seluruh tabir gelap yang menyelimuti kasus Vina. Sayangnya, harapan itu belum sepenuhnya terjadi, mengingat Ibtu Rudiana hanya muncul beberapa kali tanpa membongkar isi seluruh teka-teki yang ada. Menariknya, walaupun nama Ibtu Rudiana terus dikait-kaitkan dalam beragam kontroversi, aktivitasnya di Badan Kepolisian nampak tak terganggu. Buktinya, ia masih memimpin upacara 17 Agustus sebagai Kapolsek Kapetakan pada hari lahirnya bangsa Indonesia beberapa waktu lalu. Lantas seperti apa penjelasan Ito Sumardi yang sebelumnya sempat menyatakan jika Ibtu Rudiana sudah dicopot dari jabatannya? Ibtu Rudiana saat ini apakah masih menjadi Kapolsek atau sudah dinonaktifkan,
itu adalah merupakan kebijakan daripada Pak Kapolda. Aturan daripada apakah orang itu tetap menjabat atau tidak, itu adalah hak daripada atasannya. Dalam hal ini adalah Kapolda Jawa Barat. Tentu dengan pertimbangan tertentu, apakah memang yang bersangkutan itu dalam proses pemeriksaan ini mengganggu atau tidak. Kita mesti ingat bahwa kasus ini kan sudah 8 tahun ya. Sudah 8 tahun dan kemungkinan sekarang kan ini kan sudah ada lagi laporan yang ditujukan kepada Rudiana dan Rudiana pun juga melaporkan balik. Ini tentunya pimpinan daripada kepolisian Polda akan melihat apakah dengan adanya proses kasus ini juga menyita atau memerlukan waktu yang khusus bagi itu Rudiana sehingga dia harus sementara ini dinonaktifkan ya. Dinonaktifkan. Nah, untuk kemudian kalau nanti sudah selesai dikembalikan kepada jabatan semula ya, itu tentunya merupakan kebijakan internal di kepolisian. Itu nggak benar dan itu kita pastikan hoax ya. Dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Humas Polda Jawa Barat, bahwasanya terkait dengan pencopotan itu adalah hoax. Ini dia. Bisa di zoom ya. Itu kan dari lawan aja ini. Musuh-musuh yang tidak suka dengan Ibtu Rudiana. Dan mereka ingin menggunakan bukti hoak ini kepada Mahkamah Agung agar PK mereka dapat mempengaruhi gitu loh. Nah ini yang kita khawatirkan agar itu tidak terjadi. Kita nggak tahu apakah ini dari para terpidana ataupun penggemar-penggemar mereka yang menggiring opini ini. Gitu. Ya saya juga kebetulan udah telepon yang bersangkutan. Ya jadi mungkin saya juga terlalu mengacu kepada peraturan yang biasanya diberlakukan. Tapi tentunya kebijakan kembali adalah kepada pimpinan wilayahnya, ya, yaitu Pak Kapolda yang akan menyampaikan pertimbangan apakah yang bersangkutan perlu dinonaktifkan sementara atau tidak. Mendasarkan kepada kasus-kasus yang ditangani menyangkut anggota Polri sebelumnya ya, Pak Sambo, Pak Teddy Minahasa, dan sebagainya, di mana pada anggota tersebut biasanya dinonaktifkan agar tidak mengganggu pemeriksaan. Karena dia kan harus dibebankan kepada jabatannya saat ini. Ya, namun ini kan bisa saja dari pimpinan mengatakan demikian dapat dilakukan. Nah, ini tergantung daripada pimpinan daerah, yaitu Pak Kapolda. Dan banyak juga terjadi misleading content. Tuh, sudah dirilis oleh Polda Jawa Barat. Saya kira dengan adanya rilis yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Barat itu terkait dengan berita-berita hoax terhadap beliau itu sudah membantah dan menjawab tuduhan-tuduhan selama ini kepada beliau. Bahwasanya tidak benar beliau ini dicopot dan beliau ya sebagaimana sebagai seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari. Di sisi lain, RT Pasren yang diduga terlibat dalam penangkapan para terpidana juga belum muncul sampai sekarang. Parahnya, walaupun kesaksiannya digunakan, RT Pasren diduga tidak pernah sekalipun dihadirkan dalam persidangan. Namun, alih-alih muncul ke publik, ia seolah mengambil langkah perlawanan dan menunjuk kuasa hukum yang sama dengan Ibtu Rudiana, yakni Pitra Romadhoni Nasution. Lantas, seterdesak apakah posisi Pasren saat ini hingga dirinya sampai menggandeng puluhan pengacara demi membela kesaksian awalnya terhadap 7 terpidana yang kini kompak mengajukan PK dan membuat laporan polisi di Mabes Polri. Datang ke Mabes Polri melaporkan Pak RT Pasren atas tindakan berbohong di pengadilan. Dan kita nggak boleh juga menyimpulkan bahwasannya klien kami ini memberikan keterangan palsu. Dari mana dasarnya menyimpulkan? Itu nggak bisa seperti itu. Itu namanya main hakim sendiri. Saya itu kan mengamati, menelusuri peristiwa ini udah hampir 1 bulan. Dan saya melihat dari waktu ke waktu, dari orang ke orang saya wawancara, dan saya sajikan tanpa ada 1 detik pun yang saya potong. Saya sajikan. Saya pikir publik bisa melihat deh, meyakini siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi kan kebenarannya tidak boleh kebenaran opini, tetapi harus menjadi kebenaran formil dan material. Untuk itu, salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk menguji kebenaran itu adalah Mabes Polri. Sehingga kita ingin agar masalah
kasus Vina ini tidak hanya menjadi perdebatan yang tidak henti di media sosial dan televisi, tetapi teruji dari sisi aspek hukum sehingga bisa diakhiri dengan publik bisa disajikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Artinya kita melihat bahwasannya posisi beliau saat ini sedang terintimidasi gitu loh. Artinya apa? Ya, setiap warga negara itu berhak untuk memperoleh ataupun mendapatkan bantuan hukum dari negara maupun dari pihak sipil. Nah, dari kita mempelajari perkara ini dan mengamati dari kondisi sosial sekarang, sudah banyak yang menghakimi beliau tanpa adanya proses pemeriksaan yang sah, adil, dan transparan. Artinya apa? Artinya Pak RT Pasren ini telah dihakimi oleh beberapa orang, dan kita ketahui juga pada beberapa hari ini rumah beliau didemo ataupun dilakukan unjuk rasa dengan membawa ataupun membentangkan poster yang tulisannya itu kami sangat prihatin ya, miris melihatnya, karena ada bahasa-bahasa cari RT Pasren, tangkap Pasren. Artinya apa? Itu merupakan suatu penghakiman kepada beliau yang kesaksiannya itu menurut orang yang unjuk rasa tersebut tidak benar. Ini nggak bisa kita simpulkan seperti itu karena ini adalah proses hukum yang sedang berjalan. Nah, kita nggak bisa main anarkis ataupun menekan orang dengan cara-cara baik secara konstitusional maupun inkonstitusional agar dia merubah keterangannya ataupun mencabut BAP. Itu tidak bisa. Apa yang ia ketahui, apa yang ia saksikan dan alami, itu harus ia sampaikan gitu loh. Jadi jangan juga dengan semena-mena kita melakukan tindakan intimidasi dengan membawa segerombolan orang ataupun memobilisasi orang untuk menakut-nakuti RT ini agar dia mau merubah keterangannya. Nah, ini yang menjadi perhatian juga karena ada beberapa pihak yang mencoba untuk mempengaruhi klien kami ini agar ketemu dengan salah satu politisi katanya ya, agar difasilitasi untuk menyatakan yang sebenarnya. Dia tahu apa menyatakan yang sebenarnya, dia sudah menyampaikan yang sebenarnya, terus maunya mereka apa gitu? Apakah dia memang harus mengarang cerita lagi gitu? Ini yang harus kita lihat sebagai bahan evaluasi ataupun edukasi kepada masyarakat agar nantinya tidak menjadi main hakim sendiri. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.